udah nunjukin buktinya gitu. Mhm. Nah, apakah Bapak masih nggak percaya nih, masih ragu nih sama aslinya? Ya gini ya, sebenarnya saya memang kalau ada orang yang mengatakan, oh saya nggak punya legal standing. Memang saya bukan pelapor di Barreskrim. Ya gitu, yang melapor adalah TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Tapi saya sempat diminta untuk nanti jadi ahlinya kalau itu diajukan. Nah inilah kemudian keterkaitannya. Jadi apa yang dilakukan kemarin oleh Barreskrim pada tanggal 22 Mei kemarin itu tidak proper sama sekali. Saya sangat menyayangkan ya. Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia melakukan hal yang malah bisa ditertawakan oleh masyarakat. Kenapa saya bilang ditertawakan? Ini wujud cinta saya kepada Barreskrim ya. Ketika mereka meneliti sebuah alat bukti, itu harus benar-benar diteliti. Jangan kemudian hanya melakukan narasi terhadap hasil. Contohnya gini, mereka katanya sudah memeriksa ijazah. Singkat kata aja orang akan berkata, mana yang diperiksa? Nggak ada yang ditampilkan. Konon ada, oh itu waktu Wahyudi, adanya Rian yang menyerahkan itu ada fotonya. Lah kalau cuma foto kayak gitu, itu bukan foto yang bisa diidentifikasi karena fotonya dari samping, miring, kemudian nggak jelas. Foto yang ditunjukkan malah foto fotokopi. Ya, foto ijazah berupa fotokopian yang ada di belakang layar lebar. Sedihnya saya lagi, itu fotokopi kualitasnya jelek banget gitu ya. Carilah fotokopi yang bagus lah di Jakarta, ya, yang di daerah Sabang sana itu ada, atau daerah apa, banyak lagi tuh. Ini fotokopi yang udah jelek, terlipat lagi masternya. Jadi kan itu kan nggak, apakah itu yang diperiksa? Ini kan orang membuat bertanya, jangan-jangan itu yang diperiksa ya. Oh, kemudian dikatakan sudah melakukan uji pembanding dengan yang ijazah yang lain sehingga tercipta kata identik. Identik itu bukan otentik. Ini penting banget ya. Dalam ilmu pengetahuan, dalam penelitian lain, naskah yang otentik itu adalah naskah yang asli. Ya, misalnya kita ke museum perjuangan gitu ya, kemudian atau museum perumusan naskah proklamasi. Di sana pun mungkin orang mengatakan ini loh kopi naskah yang otentik dari proklamasi. Tapi naskah yang otentik sebenarnya ada di mana? Ya kan? Mungkin itu identik, tapi bukan otentik. Sama persis belum tentu asli. Apalagi sampel pembandingnya, kalau kita pernah kuliah atau kita pernah melakukan penelitian, itu akan ngerti. Samplingnya itu harus diuji dulu. Ya, misalnya dia pakai random sampling, harus random, nggak boleh samplingnya dipilih. Nah ini kalau 3 itu ternyata adalah gerombolannya, orang-orang yang selama ini sudah membela mati-matian ya, malah mereka komisaris-komisaris yang sudah dapat jabatan ya dari rezim terdahulu, ya repot. Itu nggak objektif, bisa jadi itu memang dicetak pada saat mereka semua bersamaan untuk sama-sama mencetak supaya ini dianggap identik. Itu. Dan kemudian kalau itu dikatakan penelitiannya sudah meliputi jenis kertasnya. Come on ya. Dulu pun sebelum itu saya sudah menduga. Sekali lagi, ada tayangan-tayangannya termasuk di Kompas ya. Saya sudah waktu itu memprediksikan jangan-jangan nanti memang hasilnya akan sudah diumumkan dan kekatakan identik gitu ya gitu. Tapi atau asli gitu. Tapi nggak pernah ada buktinya. Benar kan? Jadi nggak pernah ada tampilannya dan itu pun sudah saya katakan minimal harus ada jenis kertas, tinta. Diulangi tapi nggak ada isinya. Kayak misalnya saya dulu banyak harus tidak ada 5 jenis atau 6 jenis tinta. Ya, tinta tulisan ijazah, tinta tanda tangan, tinta nama, tinta cap dan lain sebagainya. Itu hanya diulangi aja. Harusnya disampaikan jenis tintanya adalah marker apa, mereknya apa, buatan tahun berapa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.